up, no counter. Pancasila pada era prakemerdekaan. Pada masa kerajaan, istilah Pancasila dikenal yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sandi yang 5 dalam bahasa Sanskerta, juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila krama yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Selain terdapat dalam 2 buku tadi, Pancasila juga termanifestasi di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana nilai-nilai Pancasila termasuk di dalam Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia. Pada sisi lain, begitu namanya Indonesia dijajah, maka nilai-nilai kebangsaan tadi mulai hilang, sehingga Indonesia harus menemukan lagi jati diri bangsanya. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Rajiman, inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Selanjutnya yaitu perasaan Dr. Rajiman tersebut disampaikan pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama ini terdapat 3 event. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, MR Muhammad mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu sebagai berikut yaitu terdapat beberapa poin. Pertama yaitu ada pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan kelima yaitu ada kesejahteraan rakyat. Demikian juga tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu ada 1. Teori negara penerangan atau disebut dengan individualis, kedua yaitu paham negara kelas, dan ketiga yaitu paham negara yang namanya negara integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari ada 1. Ada yang namanya nasionalisme atau disebut dengan kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme atau disebut dengan pri kemanusiaan, 3. malaikat atau disebut dengan demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa atau disebut dengan berkebudayaan. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara. 5 dasar tersebut dikenal dengan istilah Pancasila. Namun, beliau juga mengusulkan jika kurang berkenan dengan 5 sila tadi, maka dapat diperas menjadi trisila. Dan jika trisila masih dirasa belum memenuhi, dapat diperas lagi menjadi ekasila, yang dimana ekasila ini lebih berfokus pada gotong royong. Setelah sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan adanya perbedaan pendapat karena apabila tidak dijawab, pada anggota BPUPKI ini terdiri dari elit nasionalis netral agama, nasionalis muslim, dan elit nasionalis Kristen. BPUPKI menyusulkan Islam sebagai dasar negara, namun dengan kesadaran yang tinggi. Dengan terjadinya kompromi politik antara pihak yang netral dengan pihak muslim menyepakati piagam Jakarta yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai penurutnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Untuk meneruskan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Agustus 1945, dibentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dengan keanggotaan berjumlah 21 orang, PPKI dalam sejarah Indonesia sangat penting, terutama setelah proklamasi kemerdekaan yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 1945.
Inilah lembaga yang melengkapi dan mendeklarasikan bermacam perlengkapan untuk didirikannya sebuah negara baru, yaitu untuk Indonesia. Salah satu keputusan final yang dilakukan oleh PPKI, tokoh dibentuk penghapusan kata dan menggantinya dengan Yang Maha Esa, ialah Muhammad yang pada saat itu berperan sebagai pemimpin PPKI bersama. Insinyur Soekarno dan Ryajiman Wedioningrat di pagi hari tahun 1945, sebelum memulai sidang PPKI, Hatta mengadakan bertemu dengan para aktivitas Islam agar siap menerima usulannya, yaitu untuk kemajuan dan persatuan nasional. Teuku Muhammad Hasan, Kasma dan Singo Dimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo, yaitu akhirnya setuju untuk mengikuti saran Hatta untuk mengubah kata, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai praktisi Islam lainnya, yaitu Wahid Hasyim, tidak dapat menghadiri saat menanggapi usul Mohatta dengan diterimanya usul Mohatta oleh para penggerak Islam. Maka itu, rumusan Pancasila dapat disahkan pada sidang PPKI. Bagaimana Pancasila setelah masuk pada era kemerdekaan? Pancasila kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang bagaimana termasuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar dengan terlebih dahulu menghilangkan 7 kata tadi, sehingga menjadi kalimat ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah setelah era kemerdekaan hal tersebut tidak ada polemik? Ada di awal era tahun 1950-an muncul inisiatif dan sejumlah tokoh yang hendak berinterpretasi ulang terhadap Pancasila, yaitu munculnya suatu perbedaan yang termasuk dalam ruang buku, di mana buku yang pertama yaitu beberapa tokoh yang menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrol sosial. Dengan kata lain, mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial. Nah, bagaimana buku yang kedua ini menempatkan Pancasila sebagai kompromi politik? Dalam argumentasinya adalah fakta yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik di mana di antara golongan nasionalis agama netral dan nasionalis agama Islam mengenai dasar negara.